Ayam geprek. Bahannya 100 gram tepung pro sedang, kemudian 25 gram tepung tapioka, kemudian ada ayam. Dan untuk ayamnya ini sudah saya marinasi, bumbunya itu ada bawang putih, kemudian jahe, kemudian ada lada dan garam dan kaldu bubuk. Dimarinasi selama sekitar setengah jam. Kemudian bumbu-bumbu lainnya di sini ada kaldu bubuk, kemudian lada dan juga garam. Dan sedikit air. Proses pembuatan, jadi tepungnya tadi itu dicampur jadi satu dan diaduk-aduk sampai semuanya itu benar-benar rata. Setelah tepung-tepungannya sudah tercampur rata, sekarang siapkan mangkok. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung yang sudah dicampur tadi ke dalam mangkok. Lalu tambahkan bumbu-bumbunya, garam, kaldu dan juga lada. Kemudian masukkan air. Airnya dimasukin sedikit demi sedikit ya. Baru nanti ditambahin lagi. Untuk takaran airnya ini menyesuaikan saja karena tepung itu berbeda-beda ya, beda kelembapan. Jadi sedikit-sedikit aja nanti ditambahin dan dikira-kira saja. Nah, untuk kekentalan adonannya itu seperti ini ya. Jadi dia itu tidak cair dan tidak terlalu kental juga. Kayak gitu, kayak yang ada di video itu. Nah, kalau sudah kayak gitu adonannya, sekarang tinggal dimasukin deh ayamnya ke dalam adonan. Masukin ayamnya ke dalam adonan, kemudian dibalurin semuanya. Dan jangan lupa ya, ketika proses ini minyak harus sudah dipanaskan ya, minyaknya yang banyak, kemudian dipanaskan dengan api yang sangat besar agar nanti begitu ayamnya masuk itu langsung keluar keritingnya kayak gitu. Oke, sekarang siapkan tepung keringnya tadi. Dan untuk mempermudah prosesnya, tepung keringnya saya pindahkan ke dalam piring atau bisa juga menggunakan, yang penting wadah yang lebih besar lah agar lebih mudah nanti prosesnya. Dan sekarang ke proses penepungannya. Nah, ini yang paling penting ya. Simak baik-baik di videonya itu karena yang paling penting itu adalah tekniknya. Jadi pertama ayamnya dimasukin dulu, langsung ditutup dengan tepung lalu dibalur-balur kayak gitu. Jangan sampai dipencet-pencet atau ditekan-tekan, itu nggak usah. Kalau ditekan-tekan tuh nanti hasilnya dia nggak terlalu keriting gitu. Nah, kayak gitu, kayak ngambang-ngambang gitu aja ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Sebenarnya idealnya itu setiap habis dibalurin pakai tepung itu langsung masuk ke dalam minyak. Tapi karena tadi itu minyaknya belum panas, jadi ini semuanya saya balurin dulu pakai tepung, baru nanti dimasukinnya bebarengan kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, asal setelah selesai itu nanti, nah kayak gitu, dikasih tepung lagi kayak gitu, tepung ekstra. Dan untuk penggunaan tepung itu jangan pelit ya. Memang ini kelihatannya kayak boros tepung, tapi kalau misalnya tepungnya dikasih sedikit itu juga sama, hasilnya dia nggak bisa keriting juga. Jadi memang tepungnya itu harus ekstra. Setelah ditepungin semua, sekarang kita ke proses penggorengan. Dan ini minyak sudah panas tuh, langsung terus kayak gitu kan. Langsung dimasukin ayamnya satu persatu. Masak ayamnya sampai benar-benar matang ya. Jadi teknik gorengnya itu 3 menit pertama itu pakai api yang sangat besar.
Kemudian setelah 3 menit itu baru apinya dikecilkan pakai api yang sedang dan dimasak sampai matang. Proses pemasakannya itu biasanya sekitar 5-6 menit tergantung dari besar kecilnya ayam dan bagian mana yang dipakai. Kalau misalnya bagian dada itu lebih cepat, biasanya nggak sampai 5 menit dia sudah matang. Tapi kalau yang dipakai bagian paha itu biasanya 7 menit baru matang. Makanya itu 3 menit pertama harus dengan api besar supaya keluar keritingnya. Kemudian setelah itu masak pakai api kecil agar matang sampai ke dalam. Kayak gitu tekniknya. Dan ini nggak perlu dibolak-balik gitu ya, karena kan memang minyaknya sudah banyak, jadi semua bagian itu sudah terendam, cukup dibiarin saja. Nanti dia matang sendiri, nggak usah dibolak-balik. Kalau misalnya bingung untuk per menit-menitnya, dilihat aja dari gelembung-gelembungnya. Nah, kelihatan kan bedanya. Jadi pas pertama dimasukin itu gelembungnya banyak dan kayak pecah kayak gitu. Semakin kesini ayamnya semakin kayak kelihatan ke atas. Kemudian gelembungnya itu mulai sedikit gitu, nggak yang banyak lagi kayak yang pertama tadi. Jadi itu juga termasuk tandanya kalau misalnya sudah matang. Jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin ini sudah berapa menit, tinggal lihat di ayamnya aja. Nah, ini sudah matang, udah kelihatan warnanya juga sudah agak kuning-kuning. Nah, sekarang tinggal diangkat. Dan sekarang ke proses pembuatan sambal. Bahan untuk sambal ada bawang putih, lombok, kemudian kaldu jamur, garam, dan juga daun jeruk. Untuk lomboknya itu terserah aja ya, sesuai selera. Pedes apa enggaknya itu kan tergantung selera masing-masing. Nah, semuanya tinggal diulek aja jadi satu. Nah, kalau misalnya masih ada yang nanya itu daun jeruknya pahit apa enggak, daun jeruk itu nggak bakalan pahit asal tulang yang ada di tengahnya itu dibuang. Jadi meskipun diulek kayak gini nggak ada rasa pahit-pahitnya gitu ya. Dan ulek sampai halus. Jangan lupa sebelumnya dicicip dulu ya, tes rasa, kalau misalnya kurang apa tinggal ditambahin. Dan kemudian sambal yang tadi itu disiram pakai minyak panas yang bekas goreng ayamnya tadi ya. Dikasih 2 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak nanti kolesterol. Jadi 2 sendok makan aja sudah cukup, itu sudah banyak. Kemudian diaduk lagi sampai rata. Tuh, ini panas banget ya minyaknya, masih jadinya masih blebeb-blebeb gitu. Nah, sekarang tinggal dimasukin deh ayamnya. Lalu digeprek kayak gitu. Hasilnya lebih cantik, jadi sambal yang ada di bawah itu tinggal ditarik ke atas. Dikorek-korek pakai sendok kayak gitu ya. Atau bisa juga kayak gini, sambalnya yang tadi itu dipindahkan ke satu mangkok kah apa kayak gitu. Kemudian ayamnya digeprek di atas cobeknya. Setelah ayamnya udah gepeng kayak gitu ya, udah penyet gitu, itu baru dikasih topping sambalnya di atasnya. Itu juga bisa, itu enak juga. Tapi saya suka yang praktis, simple, tanpa banyak cucian. Jadi semua prosesnya saya lakukan di dalam cobek. Dan ini ayam gepreknya sudah jadi. Mari kita coba.
Ini tuh rasanya enak banget, pedes, senampol. Ini dimakan pakai nasi putih aja udah enak banget. Pokoknya kalian wajib coba. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye-bye.